Halo, shalom teman-teman. Bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Firman Tuhan yang diberikan dengan tema jangan membandingkan dengan orang lain. Koko ambil dari Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mendengkamkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki bangsa itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui dan untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Baik, sebelum kita melanjutkan renungan pada hari ini, kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Hari ini ada kesempatan kami boleh merenungkan satu firman Tuhan. Bagaimana kami jangan membandingkan dengan orang lain. Tuhan, kami ingin belajar karena di dalam kehidupan kami seringkali itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik kasih dalam nama Tuhan, tadi itu satu cerita yang mungkin beberapa teman-teman di sekolah minggu udah pernah dengar, ataupun mungkin di remaja udah pernah dengar. Teman-teman, ini adalah satu cerita tentang 12 pengintai. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, dia mengirimkan 12 mata-mata dulu. 12 pengintai ini ditugaskan oleh Musa untuk mengintai negeri yang akan mereka taklukkan, yaitu negeri Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka pergi, 12, mereka lihat negara yang akan mereka taklukkan. Ingat loh, tanah itu bukan tanah yang mereka taklukkan sendiri, tapi tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat orang-orang itu pada besar-besar, mereka mulai membandingkan dengan dirinya sendiri. Menarik banget, ya. Karena itu hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, betul nggak sih? Seringkali kita dalam kehidupan kita itu, seringkali kita nggak tenang. Seringkali kita bandingkan sama orang lain, bahkan seringkali kita bahkan nggak senang kalau orang lain dapat lebih daripada kita. Pasti semua pernah dengar cerita tentang seorang yang dikasih permintaan 3 kali. Tetapi setiap kali dia ambil satu permintaan, tetangga sebelahnya akan dapat permintaan 2 kali lipat dari apa yang dia dapat. Jadi kalau dia minta uang 1 miliar, tetangga sebelahnya akan dapat uang 2 miliar. Kalau dia minta uang 10 miliar, tetangga sebelahnya akan dapat uang 20 miliar. Kalau dia minta satu barang, maka tetangganya akan dapat 2 barang yang lain. Karena hati orang ini adalah hati orang yang ya bisa dibilang cukup jahat. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mau sampai tetangganya mendapat keuntungan. Dia merasa dirinya harus yang dapat lebih untung. Akhirnya dia apa? Dia minta permintaannya itu, dia minta dipotong tangannya sebelah kiri, sehingga tetangganya juga dipotong tangannya kedua-duanya. Karena tetangganya dapat 2 kali lipat apa yang dia dapat. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu merugikan dirinya sendiri? Ya. Ketika dia merasa tidak enak melihat orang lain lebih sukses, ketika dia mulai melihat orang lain dan membandingkan dengan apa yang dia dapat, sebenarnya kalau dia minta kekayaan, bukankah dia dapat kekayaan juga, walaupun tetangganya dapat 2 kali lipat? Tetapi itu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita terbiasa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pun yang disampaikan oleh seorang sosiolog bernama Leon Festinger. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dan dalam kehidupan, kita akan selalu butuh penilaian tentang lingkungan kita. Sehingga kita hidup di dalam satu lingkungan yang terbiasa
meminta penilaian atau menilai diri kita dengan cara membandingkannya. Karena memang seringkali kita susah menilai siapa diri kita kalau kita nggak punya satu penilaian yang jelas. Akhirnya kita kecenderungan akan membuat diri kita dibandingkan dengan orang lain untuk menilai diri kita itu sudah baik atau tidak baik, atau berapa nilai yang terkandung dalam diri kita. Nah, di dalam teori perbandingan sosial ada dua macam perbandingan sosial. Yang pertama adalah upward social comparison, dan yang kedua adalah downward social comparison. Gampang, kalau upward selalu kita bicara soal membandingkan diri kita dengan mereka yang lebih tinggi dari kita, atau mereka yang lebih sukses dari kita, atau mereka yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Kalau downward, sebalikannya, kita membandingkan dengan mereka yang tidak lebih beruntung dari kita, tidak lebih sukses dari kita, ataupun punya kekurangan yang lebih daripada kita. Menurut teman-teman, mana yang sering kali kita lakukan? Pasti jawabannya adalah kita seringkali membandingkan diri kita dengan mereka yang lebih tinggi dari kita. Tapi hal yang menarik itu adalah satu respons sosial yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang, termasuk teman-teman dan juga Koko juga. Tapi kenyataannya hal yang menarik, dari yang kita baca, bahkan dari sejak Alkitab itu, zaman di Alkitab pun, membanding-bandingkan itu sudah ada. Apalagi zaman sekarang, kita itu di dalam satu zaman yang dimana media sosial itu berkembang demikian pesat. Sangat mudah sekali bagi kita punya kerinduan, keinginan, hasrat atau obsesi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Karena seringkali yang kita lihat di media sosial adalah mereka-mereka yang kita rasa lebih sukses dan lebih beruntung dari kita. Padahal perlu dicatat, kebanyakan orang mengupload kehidupan mereka di media sosial adalah kehidupan mereka yang baik-baik. Sangat sedikit sekali ada orang yang berani jujur mengupload kehidupan mereka yang ketika mereka jatuh atau ketika mereka sedang tidak merasa bahagia. Kebanyakan dari mereka biasanya mengupload untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menerima pujian, untuk menerima like. Bahkan dikatakan ada 7 macam hal yang disebabkan karena media sosial. Yang pertama, negatifnya ya, kita suka membandingkan dengan orang lain. Haus di-like oleh orang lain, kita gampang jadi bete dan jengkel karena hal bodoh atau hal receh. Kita peduli dengan hal yang gak perlu atau hal yang receh. Teman-teman pasti baru-baru ini dengar dong tentang odading. Kalau makan nanti kayak Iron Man. Ya, pasti semua tahu karena itu di kota Bandung terkenal banget. Sampai saya tahu teman saya itu sampai ngantri di odading yang katanya kalau kita makan tuh langsung rasanya kayak Iron Man gitu. Dan kenyataannya banyak banget orang yang ngantri di odading itu. Hal yang sebenarnya nggak terlalu penting dibandingkan kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya di masa-masa corona ini. Tapi media sosial membuat itu menjadi satu hype yang membuat orang-orang mengejar itu, yang padahal buat Koko pribadi juga nggak terlalu penting dan nggak perlu harus sekarang juga sih makan itu. Tapi ini yang menarik ya, membuat hal yang kecil, hal yang nggak perlu itu menjadi satu hal yang begitu luar biasa. Relationship juga di dalam media sosial seringkali menjadi hal yang palsu. Banyak orang yang follow, tetapi tidak banyak yang mengenal pribadi kita secara langsung, atau bisa jadi teman kita yang sesungguhnya. Kita juga banyak buang waktu, itu juga yang Koko alamin ketika main media sosial, dan juga justru makin membuat orang-orang kesepian. Yang seharusnya media sosial lebih banyak lagi teman, lebih banyak orang lagi, tapi kita merasa kesepian karena tidak ada relationship yang nyata. Semuanya adalah relationship yang semu dan seringkali tidak nyata dalam kehidupan kita. Ini yang menarik. Ini yang saya Koko bilang, obsesi membanding-bandingkan itu hadir apalagi di dalam dunia zaman sekarang ketika media sosial begitu luar biasa gencarnya. Masalahnya itu terjadi juga dari tadi ayat yang kita baca. Dari sejak awal orang itu terbiasa membanding-bandingkan. Orang itu terbiasa melakukan, dan seringkali ketika kita membandingkan kita bisa menjadi sombong dan memandang-pandang mereka. Alkitab pernah menuliskan tentang itu di Lukas pasal 18. Atau mungkin kita menjadi iri dan menjadi ingin seperti mereka, bahkan ingin memiliki apa yang mereka miliki. Alkitab pun mencatat
di banyak hal, salah satunya di Yakobus 4. Kita bukan hanya membandingkan, tetapi kita juga berusaha untuk menjadi mereka akhirnya. Kita gagal berfokus pada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yesus juga menyatakan bahwa obsesi membanding-bandingkan ini juga berasal dari keyakinan bahwa Allah itu nggak adil, yang dituliskan di dalam Matius pasal 20 ayat 1-16. Bahkan ketika bangsa Israel, bangsa yang ditunjuk oleh Tuhan, bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan menolong mereka, ketika Tuhan berikan janji kepada mereka, mereka lihat membandingkan diri mereka dengan raksasa di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka lebih memilih untuk tidak melawan raksasa itu. Yang menariknya ada dua orang yang disebut dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb mengatakan dengan sangat jelas sekali di ayat yang baru saja kita baca, enggak. Kalau Tuhan menghendaki ini, Tuhan yang akan berikan kemenangan. Tetapi mereka bilang kita seperti belalang, kita mengkecil, kita ini. Akhirnya apa? Bangsa Israel tidak jadi mengambil jalan itu. Dan mereka memilih jalan memutar karena tidak mau melawan bangsa-bangsa yang menguasai tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan mereka nggak mau taat sama Tuhan sepenuhnya. Padahal Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi karena perbandingan itu yang membuat diri mereka merasa kecil, merasa rendah, merasa tidak berharga. Bahkan kalau teman-teman baca dari kitab Kejadian, hal yang menarik adalah Adam dan Hawa pun dikatakan oleh ular, mereka dibandingkan dengan Allah. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu punya pengetahuan seperti Allah. Tahu apa yang baik atau yang tidak baik. Bayangkan, dari sejak awal kejatuhan, manusia itu sudah dibandingkan dengan sesuatu. Sehingga manusia pun jatuh dari hal perbandingan itu. Mereka ingin sama seperti Allah. Itu hal yang sangat menarik sekali. Bahkan dari sejak manusia diberikan kebebasan di dalam Taman Eden, bahkan apalagi sesudah jatuh ke dalam dosa, mereka selalu punya obsesi membandingkan dengan orang lain atau membandingkan dengan hal-hal lain di dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Membandingkan sebenarnya nggak selalu salah, karena kita butuh itu. Contoh hal positif dari membandingkan dengan orang lain. Koko dulu berhenti ngerokok karena Koko membandingkan diri Koko dengan teman Koko yang lebih dulu berhenti ngerokok. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya Koko bisa lepas dari rokok, dari kecanduan rokok. Ternyata membandingkan orang lain pun ada sisi positifnya. Jadi kalau Koko bilang jangan membandingkan dengan orang lain, no, Koko nggak setuju. Sepenuhnya kita nggak bandingin diri kita dengan orang lain. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang lain dan itu sesuai dengan diri kita yang jauh lebih baik, maka kita belajar membandingkan diri kita juga. Apa yang membuat diri kita lebih baik? Teman-teman pasti sudah belajar. Berminggu-minggu, bakal di akhir Agustus teman-teman belajar tentang karena teman-teman diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan Kristus, dengan orang lain yang memang membawa kamu lebih serupa Kristus, that's the good things. Tapi kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain yang membuat dirimu lebih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan dalam hidupmu, itu baru harus kita hindarkan. Salah satunya adalah kesombongan, iri hati, ketika kita membandingkan dengan orang lain. Jadi problem yang utama teman-teman sebenarnya adalah bicara soal bagaimana kita memberi nilai kepada diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak menyukai diri sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengetahui sementara yang lainnya juga nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya punya masalah dengan diri mereka sendiri. Satu hal yang perlu diketahui, penolakan bahkan rasa benci kepada diri sendiri merupakan akar dari banyak permasalahan dalam hidup manusia. Kau ulangi ya, kalimat dari Joyce Meyer nih ya, salah satu hamba Tuhan ya. Penolakan dan bahkan rasa benci kepada diri sendiri merupakan akar dari banyak permasalahan dalam hidup manusia. Kok bisa? Simpel aja. Kalau teman-teman dikasih kesempatan naik atau satu ruangan bareng atau satu tempat duduk bareng dengan teman orang yang teman-teman benci, kira-kira teman-teman tahan berapa lama? Mungkin ada yang bilang 15 menit,
males banget duduk sama dia. Ngelihatnya juga udah males, ngapain duduk sama dia, apalagi satu ruangan. Ada yang ngomong mungkin setengah jam, masih tahan lah setengah jam kok. Ada yang ngomong mungkin sejam masih tahan. Kalau Koko ditanya gitu, mungkin Koko bilang setengah jam masih tahan lah. Tapi jangan lama-lama deh, males duduk sama orang-orang kayak begitu. Nah bayangkan, kita aja nggak mau duduk dengan orang yang kita nggak suka. Lebih serem lagi, kita nggak suka sama diri kita. Masalahnya, kita sama diri kita nggak pernah bisa dipisahkan. Kita pergi ke sekolah, kita bawa diri kita. Kita di rumah, kita bawa diri kita. Kita main, kita bawa diri kita. Dan bayangkan setiap kali kita menolak dan benci diri kita, kemanapun kita berada, kita selalu dalam perasaan benci, marah, tidak terima tentang diri kita. Ini hal yang paling menakutkan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang senang membandingkan dengan orang lain. Mungkin problem utamanya adalah bukan kita sirik atau iri. Problem utamanya adalah diri kita. Sebenarnya kita nggak pernah cinta sama diri kita. Kita nggak pernah menghargai diri kita. Kita nggak pernah tahu bahwa diri kita itu ada sesuatu yang spesial yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini. Gimana teman-teman? Apa engkau pernah berpikir bahwa dirimu adalah spesial? Minimal bukankah kita belajar diri kita spesial karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Waktu kita nggak cintai diri kita, maka disitulah iblis pakai kesempatan ini. Iblis pakai dosa di dalam diri kita, membuat diri kita seperti apa? Seperti kita hidup nggak butuh Tuhan. Kita hidup dengan kehampaan dan kesepian. Kita dibiarkan hidup seperti individualis yang menjadikan diri kita hebat. Kita biarkan diri kita untuk membuli orang lain. Kita biarkan gadget menjadi berhala model baru, menjadi contoh role model kita. Kita biarkan tawaran kenikmatan dan kenyamanan di luar Kristus. Dan kita biarkan godaan iblis untuk membuat diri kita berdosa. Bahkan membenci diri kita sendiri, apalagi membenci orang lain. Iblis pakai kesempatan itu. Waktu kita biarkan diri kita, kita sakiti diri kita, kita benci diri kita, iblis pakai itu. Iblis pakai ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Iblis pakai ketidakpuasan kita. Sehingga gak aneh, orang yang benci dirinya sendiri seringkali dia gak nyalahin dirinya. Seringkali dia nyalahin orang-orang di sekitarnya. Ya, mungkin kita mengalami hal pahit karena apa yang orang tua kita lakukan. Mungkin kita ngalamin hal pahit karena apa yang teman-teman kita lakukan. Tetapi kalau kamu tahu siapa dirimu dan kamu tahu bahwa dirimu berharga, maka hal itu adalah hal yang bisa kamu taklukkan. Dan kalau kita sudah belajar dari bulan Agustus sampai sekarang, kita belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa spesialnya. Segambar dan serupa Dia. Artinya itu dahsyat loh, segambar dan serupa itu. Artinya waktu kita lihat orang lain, kita bisa lihat Tuhan di dalamnya. Waktu teman-teman lihat Koko, teman-teman bisa lihat Tuhan. Dan waktu Koko lihat teman-teman semua, di dalam diri teman-teman sebagai umat Tuhan, Koko bisa lihat ada gambar dan rupa, ada sifat dan pribadi Allah di dalamnya. Bukankah itu begitu spesial? Tapi iblis mengubahnya, membuat kita nggak betah dengan hidup kita, membuat kita nggak pernah bisa bersyukur dengan kehidupan kita. Bagaimana cara kita keluar dari hal ini? Bagaimana cara kita menghargai diri kita? Yang paling pertama kita lihat anugerah Tuhan. Hanya dengan anugerah Allah aja kita belajar bahwa membanding-bandingkan yang membuat diri kita nggak lebih maju ada satu hal yang paling buruk. Teman-teman, apa yang membuat kita sukses di masa yang akan datang? Yang membuat kita sukses adalah bukan karena kita bisa mencapai standarnya orang lain. Apa yang membuat kita sukses bukan kita mencapai standar yang diberikan atau yang idola kita dan kita mencapai ke sana. Bukan. Teman-teman, yang bikin kita sukses adalah kalau kita hidup semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Artinya kita akan menuju ke jalan sukses kalau kita sadar bahwa hari ini diri kita adalah diri kita yang lebih baik daripada diri kita sebelumnya.
Dan kalau kita terus diperbaiki, dibentuk lagi, terus diperbaiki, terus dibentuk lagi, bayangkan teman-teman, kalau kita punya kerinduan membentuk diri kita jauh lebih baik lagi daripada diri kita yang lama, maka nggak lain nggak aneh, kesuksesan dari tangan kita, keberhasilan dari tangan kita. Kita terus memperbaiki diri kita terus mengupgrade diri kita. Apalagi kalau kita tahu dan mengupgrade diri kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang Tuhan nggak kasih bekal apapun. Kalau ingat ada perumpamaan tentang talenta, 1, 2, dan 5. Nggak ada satu orang pun yang nggak dikasih talenta. Perbedaannya adalah mereka pakai atau nggak pakai. Dan teman-teman ketika lahir ke dalam dunia ini, teman-teman punya kecerdasan yang majemuk. Teman-teman punya karunia-karunia yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Teman-teman dipakai dengan bakat, dengan banyak hal teman-teman yang bisa teman-teman temukan. Dan Tuhan ciptain kita spesial. Setiap kita punya beda talenta, beda karunia. Bahkan adik kakak, bahkan orang kembar pun belum tentu sama karunianya atau talentanya. Dan pasti ada sesuatu dalam diri kita yang bisa kita kembangkan menjadi diri kita yang lebih baik, yang Tuhan memang sudah titipkan dari sejak kita ada di dalam dunia ini. Jadi yang paling pertama adalah bicara soal teruslah upgrade dirimu menjadi dirimu yang lebih baik. Teruslah upgrade dirimu untuk dirimu siap mencapai tujuan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Milikilah mindset untuk membentuk dirimu lebih baik daripada dirimu yang dulu. Kalau dirimu yang dulu masih dalam dosa, masih jatuh dalam kegagalan, masih terus mengalami yang namanya kekecewaan terhadap diri sendiri, keluar dari sana. Kenapa? Karena Tuhan, itu yang Tuhan mau. Waktu Tuhan lihat segala akibat dosa kita, membuat kita individual, membuat kita kecewa dengan diri kita, membuat kita nggak pede, membuat kita selalu hidup di dalam kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan. Tuhan gak betah lihat itu dari surga. Itulah sebabnya Tuhan harus kirimkan anaknya yang tunggal turun dari surga ke dunia ini menjadi rupa manusia. Kenapa? Karena Tuhan pengen bebasin diri-diri kita yang masih dikekang oleh yang namanya dosa itu. Ketidakpuasan akan diri kita, mengandalkan Tuhannya, membuat kita individualis tadi, yang dosa-dosa yang tadi ditunjukkan itu yang membuat Tuhan pengen bebasin engkau dan saya dari, supaya kita beroleh pembebasan. Tuhan gak betah biarin hidup kita itu berantakan. Tuhan gak betah ngelihat kita itu hidup like a loser. Ngapa nah? Tuhan gak betah lihat itu semua, karena itu dia lakukan hal yang terbesar, yaitu kasih yang terbesar dalam hidupnya, yaitu ketika anaknya yang tunggal datang dan mati untuk teman-teman dan juga untuk kamu. Dirimu berharga, tingkatkan dirimu lebih lagi. Yang kedua, fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepadamu, bukan fokus kepada apa yang Tuhan titipkan kepada orang lain. Teman-teman fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman, atau yang Tuhan titipkan kepada teman-teman. Teman-teman, Tuhan memberkati semua orang. Orang percaya, orang yang tidak percaya pun Tuhan berikan berkat kepada mereka. Setiap kita punya berkat yang Tuhan berikan. Setiap kita punya keluarga, walaupun bagi kita tidak sempurna, yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Fokus kepada apa yang Tuhan sediakan buat kita, bukan fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi orang lain. Kenapa? Karena banyak dari kita terlalu banyak fokus kepada yang lain, sehingga kita lupa kepada diri kita sendiri. Dan itu satu hal yang membuat kita seringkali stuck. Seringkali kita nggak bisa maju kemana-mana, bahkan kita nggak bisa keluar dari kondisi yang seharusnya kita nggak ada di situ. Kemana fokus teman-teman sekarang? Masa depan yang jauh lebih baik? Mengembangkan diri yang jauh lebih baik? Memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan, mencapai tujuan hidup yang Tuhan berikan? Atau mungkin kita nggak fokus ke sana,
Kita malah fokus ke tujuan hidup orang lain, pencapaian orang lain, mungkin kegagalan orang lain, ya, mungkin kejelekan orang lain. Sementara diri kita nggak berpindah sedikit pun, nggak maju sedikit pun, nggak berkembang sedikit pun. We stuck. Kita diam di tempat karena kita terlalu banyak fokus kepada yang lain, nggak fokus kepada diri kita dan apa yang Tuhan berikan buat kita. Teman-teman, Koko mau tutup dengan satu cerita. Ini kisah nyata. Baru aja dia hubungin Koko kemarin. Dia minta Koko hadir di acara pernikahan dia, walaupun lewat Zoom. Koko sangat senang sekali hadir di pernikahan dia. Karena satu, karena Koko tahu siapa dia dulunya. Dia dulunya adalah orang yang sering sekali menganggap rendah dirinya. Koko tahu, keluarganya bukanlah keluarga yang ideal. Papa mamahnya bercerai. Sehingga dia selalu menjadi anak yang merasa dirinya terbuang. Merasa dirinya hancur. Dia selalu bandingin dengan orang lain kok kayak begini enak ya, kok kayak gini. Dan Koko ingat, suatu hari dia pernah kabur dari rumahnya dan nginep di gereja. Koko sebagai pembina waktu itu, Koko datang ke gereja dan temenin dia nginep dan sambil ngobrol sama dia. Terlalu banyak luka hati dalam dirinya yang gak dia beresin tentang keluarganya. Dia selalu sirik, dia selalu iri ngeliat orang lain. Dia selalu merasa orang lain bersyukur, Koko bersyukur yang itu merasa, oh itu mah enak, itu mah gini. Tapi dia gak pernah lihat dirinya sendiri. Aku ingat waktu itu Koko ajak ngobrol, waktu itu Koko juga punya pembina. Sama pembina Koko kita bertiga berdoa, kita doa terus. Dan Koko terus bimbing dia. Bareng dengan pembina Koko di remaja pada saat itu. Koko bimbing dia. Sampai akhirnya dia bisa survive. Minimal dia lulus sekolah, masuk ke kuliah dengan beasiswa. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, orang ini orang yang begitu luar biasa. Bukan cuma pintar, bukan cuma jago ngomong. Yang ketiga, dia jago main musik. Dia jago banget main drum. Banyak orang iri dengan dia. Kenapa? Karena dia belajar sebentar, dia langsung banyak bisa. Tapi karena dia menganggap orang lain jauh lebih butuh dan dirinya selalu adalah diri yang paling sial, dia selalu playing victim bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita. Akhirnya dia pas stuck, dia nggak pernah maju. Dan waktu dia dibimbing, waktu Koko akhirnya sekolah, dia dibimbing oleh pembina remaja di tempat Koko dulu berasal. Dia menjadi pribadi yang terus tumbuh. Dan hari ini dia jadi pribadi yang begitu luar biasa dan dia akan segera menikah. Yang menarik bahkan di dalam pandemi corona seperti ini, dia tetap jadi pegawai yang dipercaya oleh bosnya. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau percaya kalau dulu dia masih terus hidup seperti itu, dia nggak pernah lepas dari hal itu. Yang ada dia hanya akan stuck dan bahkan merusak masa depan dia. Dia akan menjadi masa depan yang pecundang. Tetapi hari ini dia berdiri mengundang Koko sebagai seorang pemenang. Kenapa? Karena dia spesial di mata Tuhan. Walaupun dulu dia lebih rindu menjadi diri orang lain. Walaupun dulu lingkungan memaksa dia untuk dia membenci dan marah. Tetapi ketika dia dimenangkan dan mampu keluar dari situ, dia jadi pemenang dan mempunyai masa depan yang Koko jamin. Itu pasti bisa memuliakan Tuhan. Dan yang paling indah, dia benar-benar hidup sebagai seorang pemenang. Itulah yang Koko mau dari teman-teman dan juga Koko juga. Punya masa depan yang jadi pemenang. Dimulai dari bagaimana kita menilai diri kita dengan benar. Jangan terlalu banyak bandingkan diri kita sampai membuat kita jatuh. Dan bahkan membuat kita akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman-Mu di mana kami belajar untuk tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Kalaupun kami memang perlu membandingkan dengan orang lain, biarlah kami membandingkan dengan diri kami supaya diri kami lebih baik ke depannya. Dan Tuhan, kami ingin belajar menilai diri kami bahwa kami orang yang spesial. Kami yang segambar dengan serupa denganmu Tuhan, Kau ciptakan dengan bakat anugerah yang melimpah yang begitu spesial dalam diri kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tahu apa bakat kami, talenta kami, dan karunia kami. Dan biarlah kami bisa mengembangkannya. Dan kami juga bisa mencapai satu tujuan hidup yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, kami rindu, kami punya masa depan menjadi seorang pemenang. Di dalam Engkau kami menjadi pemenang. Kami bukan menjadi pecundang, bahkan kami tidak maju, bahkan tidak mengembangkan diri kami dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kami tolong
Biarpun di tengah-tengah dunia yang memaksa kami untuk terus membandingkan dengan orang lain yang seringkali menggoda kami, Tuhan berikan kekuatan agar kami bisa memberi nilai yang terbaik dalam diri kami, sehingga kami tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kami, oleh dunia ini. Tapi yang paling penting juga Tuhan, justru kami terus semakin bisa setia mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dan hidup di dalam tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk menemukan itu Tuhan, agar kami tahu kami melangkah dan kami bisa membatasi diri kami, dan juga Tuhan bisa menolong kami terus. Tolong pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.